Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naila Amalia Ma'rufah dengan NIM 22811315661 dari kelas A32. Nah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang pengertian pendidikan Islam di luar sekolah. Hari ini kita akan membahas tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Nah, di sini ada beberapa tujuan pendidikan Islam di luar sekolah. Yang pertama ada melayani masyarakat untuk belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin, secepat mungkin, dan sepanjang hayat. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupan di kehidupan seseorang, seperti itu. Yang kedua, membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, yang lebih bagus lagi dari dari sekolahan formal lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Nah, kalau di sekolah mungkin terikat dengan waktu. Nah, di sini pendidikan luar sekolah itu sebagai pelengkap adanya pendidikan yang ada di sekolah, seperti itu. Setelah ke tujuan, kita ke fungsi. Sebenarnya fungsi pendidikan Islam luar sekolah itu juga ada banyak sekali. Yang pertama, pendidikan Islam luar sekolah memiliki fungsi dalam berbagai kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah dan dunia kerja. Kaitannya apa? Kaitannya dengan pendidikan sekolah, fungsi pendidikan luar sekolah itu adalah sebagai substansi, komplement, dan suplemen. Nah, kaitannya dengan dunia kerja, fungsi pendidikan Islam luar sekolah sendiri adalah sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dalam dunia kerja. Sedangkan kaitannya dengan kehidupan, pendidikan Islam luar sekolah ini berfungsi sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Nah, tadi dikatakan bahwa fungsi pendidikan luar sekolah itu sebagai substansi. Artinya pendidikan sekolah itu sebagai menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik karena berbagai alasan yang mereka itu tidak bisa sekolah menempuh pendidikan di sekolahan. Jadi sebagai pengganti pendidikan di sekolahan. Nah, materi pelajaran yang diberikan mungkin sama dengan pendidikan yang ada di sekolahan. Contohnya, kalau pendidikan luar sekolah itu ada paket A, itu kan setara dengan SD, paket B, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplement. Artinya, pendidikan luar sekolah sebagai komplement adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di sekolahan. Nah, misalnya, karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah, makanya kita membutuhkan pendidikan luar sekolah, seperti itu. Selanjutnya, nah, contoh dari fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplement, misalnya misalnya kan ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar yang tidak bisa diajarkan sekolah. Itu kita bisa mengambil
pendidikan di luar sekolah, contohnya olahraga, belajar bahasa asing yang itu tidak ada di sekolahannya dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan di pendidikan luar sekolah. Fungsi yang ketiga sebagai suplemen, artinya pendidikan luar sekolah memiliki kegiatan yang materinya diberikan secara tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolahan. Nah, sasaran dari populasi pendidikan luar sekolah itu adalah anak-anak, bisa anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa. Pokoknya seluruh manusia itu bisa mengikuti pendidikan luar sekolah. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.